Kita bahas kasus apa hari ini? Gak bisa dipungkirin 1, 2 hari terakhir ini yang paling banyak dibahas orang-orang, paling banyak viral di mana-mana, yaitu membahas kasus antara Nikita Mirzani versus dengan Reza Gladys. Dan ini kayaknya udah semakin meruncing gitu ya. Disclaimer dulu, gue ini nggak pro salah satu di antara mereka, gue nggak pro Reza Gladys, gue juga nggak pro Nikita Mirzani, gue bahkan nggak pakai skincare atau apapun itulah yang sedang diributkan oleh mereka ya. Gue nggak peduli soal itu semua. Cuman, kenapa tiba-tiba gua tertarik untuk komentar di sini? Karena 2 hal. Pertama, jelas ini karena kasus dan ranahnya kriminal ya, karena itu gua komentar. Dan kedua, ini kayaknya jalannya sidang lama-lama jadi agak agak lucu gitu loh menurut gua, agak nggak masuk logika dalam beberapa hal ya. Gua jelasin di mana nggak masuk logikanya. Pertama, jadi semakin meruncing 2 hari ini itu karena kan ada klaim dari kubu Nikita Mirzani yang mengklaim bahwa majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum diduga ini bermain mata lah begitu dengan kubu dari Reza Gladys. Dan Nikita Mirzani mengklaim mereka memiliki bukti kuat rekaman percakapan yang diduga ini adalah percakapan antara Reza Gladys dan juga ataupun keluarganya ya dengan majelis hakim. Dan mereka meminta agar bukti ini diputar dalam persidangan. Nah, ini lucunya gini, misalkan memang benar majelis hakim itu yang memang terlibat dalam kecurangan ini gitu. Ini kan kasarnya kan kayak gini ya, "Kim, gua tahu nih lo main mata sama penuntut gitu ya, sama timnya Reza Gladys. Gue punya buktinya nih lu puter deh buktinya di persidangan gue ya." Kan gitu ya. Masa gitu loh, mana mungkin gitu ya hakim ini yang memimpin persidangan, yang menentukan jalannya sidang, kemudian dengan sukarela, dengan kesadarannya gitu, memutar bukti yang menunjukkan bahwa dirinya sendiri ini melakukan praktek suap atau kecurangan. Ya kan nggak mungkin ya, kalau memang dia ada main mata gitu loh. Ya nggak mungkin dia memutar bukti kecurangan dirinya sendiri dalam persidangan yang dia pimpin sendiri. Itu kan nggak mungkin. Dan yang aneh menurut gua, Nikita Mirzani ini kan ada tim pengacara, ada tim pembelanya gitu loh ya. Dan nggak mungkin mereka tidak memperhitungkan bahwa permintaan mereka ini akan ditolak oleh majelis hakim. Majelis hakim nantinya akan menolak permintaan untuk memutar rekaman tersebut. Pasti mereka udah perhitungkan. Nah, kalau mereka memperhitungkan bahwa akan ditolak, tapi mereka tetap melakukan hal yang akan ditolak itu, berarti kan hitung-hitungannya mereka ada target sendiri yang memang ingin dicapai walaupun gagal diputar. Nah, apa tuh targetnya? Jangan tanya gue, tanya mereka ya. Hal kedua yang menurut gue lucu adalah gini, sidang ini kan sebenarnya diadakan untuk membuktikan apakah memang Nikita Mirzani melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys atau tidak. Jadi outputnya cuma 2 macam, Nikita Mirzani memeras atau tidak memeras. Nikita Mirzani salah atau tidak salah, udah itu aja. Substansi sidang cuma itu. Substansinya bukanlah membuktikan apakah majelis hakim main mata atau tidak main mata. Bukan untuk membuktikan apakah jaksa main mata atau tidak main mata, bukan. Substansi sidang itu cuman itu, apakah Nikita Mirzani salah atau nggak salah. Misalkan pengacara punya bukti lebih kuat, maka Nikita Mirzani bisa bebas dan terbukti Nikita Mirzani tidak melakukan pemerasan. Kalau jaksa punya bukti lebih kuat, maka Nikita Mirzani akan terbukti bersalah. Nikita Mirzani terbukti melakukan tindak pemerasan. Udah antara dua itu aja gitu loh, substansi sidangnya. Terus gimana dong kalau misalnya hakim atau jaksa melakukan tindak kecurangan, mereka menerima suap atau seperti yang dituduhkan oleh kubu Nikita Mirzani saat ini? Ya caranya serahkan kepada yang berwenang, serahkan kepada pihak berwajib, gitu loh. Apakah takut bahwa pihak berwajib ini kemudian, tidak mau menanggapi hal tersebut? Loh, pertama kan kita
dalam negara hukum ya kita itikat baik dulu kan. Kedua, banyak kok kasus di mana hakim atau jaksa kemudian main mata dan menerima suap dalam sebuah persidangan, akhirnya juga mereka diproses secara hukum. Paling baru, kasus Ronald Tanur di Surabaya, yang jadi divonis bebas, kemudian dibuktikan bahwa ternyata hakimnya menerima suap, mengajukan banding ke tingkat kasasi, bahkan sampai di tingkat kasasi pun terus dikejar, diproses secara hukum. Jadi poin gua adalah kalau memang di sini hakim ini diduga main mata begitu ya dengan jaksa dan juga dengan pihak dari Reza Gladys, biarkanlah dua hal ini berjalan secara paralel. Pembuktian di persidangan terhadap apakah Nikita Mirzani salah atau tidak, berjalan beriringan dengan penyelidikan terhadap apakah hakim ataupun jaksa di sini bermain mata atau tidak gitu. Jangan sampai proses ataupun katakanlah ya, opini publik terhadap apakah hakim ini main mata atau tidak, ini kemudian menghambat bahkan menghentikan proses pembuktian apakah Nikita Mirzani salah atau tidak. Kayaknya kalau menurut gua akan lebih penting buat kubu Nikita Mirzani daripada sekedar bebas hanya karena hakim dianggap tidak kompeten, akan lebih elegan kalau Nikita Mirzani lepas karena memang terbukti secara sah di pengadilan ia tidak melakukan tindak pemerasan terhadap Reza Gladys. Ya nggak sih? Menurut lo gimana?